Ayahku adalah dewa perang. Bab 47. Dia menatap dan melihat sekeliling. Saya ingat meskipun jalan komersial ini tidak mencolok, tetap saja sebidang tanah atas nama saya. Siapa yang berani sombong di wilayahnya? Tidak jauh dari situ, suara yang sangat melengking tiba-tiba terdengar. Tuan Niu, maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong selamatkan hidupku. Aku tidak menyangka gadis kecil ini bisa begitu kuat sehingga begitu banyak pria besar yang bisa membelikannya barang-barang. Aku ingin tahu. Bunuh dirimu, aku tidak akan berani melakukan itu. Kepala jengger ayam itu berguling dan merangkak, berlari di tanah seperti anjing. Sambil merangkak, ia menyempatkan diri untuk mengangkat satu tangan secara bergantian dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tampar dengan keras. Su Haitang menunjuk ke arahnya, iya. Dia tidak mengizinkan orang membeli mainan saya, dan dia juga melukai mereka. Dalam beberapa hari terakhir, dia melukai beberapa orang. Tujuannya adalah membiarkan saya. Biarkan aku jadi pacarnya. Aku tidak mau. Aku tidak akan menundukkan kepalaku. Dia hanya mengatakan dia akan membuatku kelaparan sampai mati untuk melihat apakah aku setuju atau tidak. Su Haitang menangis sambil berteriak. Semua keluhan tercurah pada saat ini. Ketika kepada jengger mendengar ini, dia semakin ketakutan dan kehilangan sebagian besar jiwanya. Jika saya tidak berlutut, apakah saya akan merangkak seperti anjing? Aku mohon ampun. Biarkan aku pergi, gadis cantik. Mengapa kamu menghitung kejahatanku secara detail? Semua orang besar menoleh. Tuan ketiga mencibir, Tuan Niu luar biasa. Seorang gangster kecil di wilayah Anda sangat sombong, jadi berhati-hatilah. Anda mungkin mendapat masalah. Orang besar di belakang gadis kecil itu. Tetapi Anda tidak bisa mampu menyinggung. Tuan Niu gemetar dan mengertakkan gigi. Dia berjalan menuju kepala jengger ayam sambil menyingsingkan lengan bajunya sambil berjalan, dan berteriak, angkat dia. Dua pengawal bergegas mendekat dan segera memegang jengger ayam yang lemas. Melihat tatapan Tuan Niu yang mengancam, kepala jengger ayam sangat ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan cairan yang tak terlukiskan mengalir keluar dari selangkangannya. Tuan Niu menatapnya, kamu sangat berani. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu, jika tidak, saya akan dibunuh oleh Anda. Bolehkah saya menyinggung perasaan orang besar yang bahkan Tuan Jiang harus mematuhi perintahnya? Dia menggunakan kepala jengger sebagai karung pasir dan meninjunya satu demi satu, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Dalam waktu singkat, wajahnya berubah menjadi kepala babi, dan beberapa tulang rusuknya patah. Saat kedua pengawal itu melepaskannya, kepala jengger ayam terjatuh ke tanah, hanya bergerak-gerak. Tuan Niu memandang Su Haitang dan berkata dengan hormat, gadis kecil, harap lebih bersabar. Saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Anda tidak boleh memberitahu orang besar itu. Kalau tidak, saya bisa dia sudah mati. Su Haitang berkedip karena terkejut di wajahnya. Orang besar. Siapakah orang besar yang membantunya seperti ini? Tapi bagaimanapun juga, melihat betapa tulusnya Tuan Niu, dia mengangguk, jangan khawatir, saya tidak akan bicara omong kosong. Terima kasih, Tuan Niu. Dia membungkuk dalam-dalam dan membawa serta saudara lelakinya yang konyol itu. Tidak hanya membungkuk kepada Tuan Niu, tetapi juga kepada bos lainnya. Dia tersedak dan berkata, terima kasih paman dan paman. Jika bukan karena kamu, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Mendirikan warung pinggir jalan. Saya belum dapat menghasilkan banyak uang. Bahkan jika aku tidak makan, aku tidak bisa menghasilkan cukup uang. Perlakukan saudaraku. Kalian semua orang baik. Adegan ini membuat lebih dari selusin bos besar merasa sedih. Tuan ketiga memelototi Tuan Niu, sudah kubilang, Lao Niu, jalan komersial ini adalah wilayahmu. Kamu harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Tuan Niu menepuk pahanya dan matanya berbinar, ya. Tuan ketiga terbangun dengan kata-katanya. Orang dalam mimpiku. Aku akan menemukan toko terbaik untuk gadis kecil itu, dan dia bisa menjual apapun yang dia inginkan. Aku juga akan menemukan banyak pelanggan untuk membeli barang darinya setiap hari. Saya ingin melihat apakah ada bajingan buta lain di luar sana. Bully dia. Dengan cara ini, saya tidak hanya menebus kesalahan saya, tetapi juga menjilat orang besar itu. Dia memanggil anak buahnya untuk membuat pengaturan, dan itu dilakukan dengan cepat. Tidak ada sewa toko, dan Su Haitang hanya perlu membayar tagihan bulanan. Su Haitang tidak percaya ini benar.
Baru setelah staf pengelola jalan komersial dengan hormat menandatangani kontrak dengannya, saya baru berani mempercayainya. Dia menangis karena rasa terima kasih dan membungkuk kepada Tuan Niu. Tuan Niu tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Beri saya beberapa kata-kata manis di depan orang besar itu." Su Haitang bingung, berpikir lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Tuan Niu, sesama bos besar, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang orang besar. Apakah Anda salah?" Selusin orang besar saling memandang dan kemudian tertawa. Tuan Niu berkata, "Gadis kecil, kami tidak akan membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak mengetahuinya sekarang, kamu akan mengetahuinya nanti." Lebih dari selusin pria besar pergi, hanya menyisakan Su Haitang dan saudara laki-lakinya yang berdiri di sana dengan bodoh, memegang banyak uang di tangan mereka. Su Haitang kembali meremas kakinya dengan kuat. Nyeri. Baru pada saat itulah saya percaya bahwa semuanya benar. Dia tiba-tiba meraih tangan kakaknya, berjalan ke sebuah kios yang menjual makanan ringan, dan berkata dengan murah hati, "Bos, beri saya bakso babi seharga 20 yuan, dan bakso sapi seharga 20 yuan." Bos segera menyajikan bakso yang mengepul dan harum. Kedua bersaudara itu melahap makanannya dan sama-sama kelaparan. Su Haitang makan sambil memandangi kakaknya, air mata mengalir di wajahnya. Tidak jauh. Di dalam Porsche 918, Guan Qianjun dan Qian Qian menyaksikan semua ini. Qian Qianjun bertanya dengan gembira, "Hei, apakah kamu melakukan semua ini? Kamu melakukannya dengan sangat indah, bagaimana kamu bisa begitu baik?" Guan Qianjun menoleh ke putrinya dan tersenyum cerah, penuh kemenangan, "Jangan meremehkan ayahmu. Ayah memiliki kemampuan untuk menginjakkan kaki di lautan bintang. Ini bukan apa-apa sama sekali." Qian Qian mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya tidak percaya. Saya tidak akan percaya sampai suatu hari Anda membawa saya ke bersenang-senanglah di lautan bintang." Guan Qianjun hanya bisa mengangguk dan berkata ya. Qi Kunlun mengirim pesan menanyakan Guan Qianjun apakah dia puas dengan pengaturannya. Guan Qianjun mengirimkan dua ekspresi persetujuan untuk mengungkapkan kepuasannya. Qi Kunlun dengan hati-hati mengirim pesan lain, "Yang Agung, Jiang Che yang saya ceritakan ingin mengundang Yang Agung untuk makan malam ini. Saya tidak tahu apakah Anda ada waktu luang. Jika tidak, saya akan menolaknya." Guan Qianjun memikirkannya, Jiang Che ini cukup mengesankan sore ini, dan jika Su Haitang ingin tinggal di daerah ini, bantuannya akan sangat diperlukan di masa depan. Guan Qianjun sudah bersimpati pada Su Haitang, dan karena dia adalah sepupu Su Qingyi, dia harus menjaganya bagaimanapun caranya. Kirim pesan, oke. Menempatkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, dia menatap Qian Qian. Bayi kecil yang lucu itu masih bersandar di jendela mobil, dengan wajah mungilnya yang tertekuk, ia menyaksikan kakak beradik itu makan bakso dengan nikmat dan terus menelan ludah. Guan Qianjun menepuk kepala kecilnya dengan lembut, "Qian Qian, kamu juga lapar. Apakah kamu ingin makan bakso?" Qian Qian menggelengkan kepalanya dan mengangguk, "Meskipun aku tidak lapar sama sekali, sepertinya aku benar-benar ingin makan bakso. Dulu aku tinggal di rumah bibiku dan dia membelikanku bakso. Aku terutama suka bakso sapi yang dibeli oleh bibiku. Baunya sangat harum dan enak. Pamanku ingin merampokku dan dia akan dipukuli. Bibi saya memarahinya dan mengatakan dia tidak tahu malu karena mengambil bakso bersama keponakan saya. Dia mengatakan bahwa wajah paman saya memerah dan dia meludahkan apa yang dia makan. Dia bilang dia akan memberikannya kepada saya, tetapi saya tidak mau. Aku tidak memakannya." Saat dia berbicara, Qian Qian terkikik, dan kemudian wajahnya meredup lagi, "Tapi, mengapa pamanku menjadi begitu bodoh? Aku tidak ingin dia menjadi bodoh. Aku ingin dia sama seperti dulu. Lebih baik sama pintarnya." Guan Qianjun berkata, "Ayo pergi. Temukan bibimu dan ngobrol dengannya." Bab 48. Qian Qian mengangguk penuh semangat, "Itu perlu. Saya harap bibi saya tahu siapa yang membunuh ibu saya, sehingga kita bisa membalas dendam dan membunuh semua musuh tanpa meninggalkan jejak." Saat dia mengatakan itu, dia menghembuskan nafas keluar jendela mobil. Kabut terbentuk. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan menulis satu kata di atasnya, "Bunuh." Meski tulisan tangannya sangat kekanak-kanakan, tapi guratannya runcing dan tajam, menampakkan aura pembunuh. Ketika Guan Qianjun melihatnya, bagian belakang kepalanya terasa mati rasa, dan dia menatap bayi kecil yang lucu itu dengan heran. Saya menghela nafas dalam hati, dia memang putri saya. Meskipun dia juga tahu bahwa Qian Qian mengalami perubahan besar di usia yang begitu muda, dan ibunya dibunuh oleh orang jahat, pasti ada benih kebencian yang ditanam di hatinya.
Tapi seorang gadis kecil begitu ulet, inilah warisannya. Dia membuka pintu mobil, mengangkat Qian-Qian dan berjalan keluar. Di belakangnya datang Wang Chai, yang menggelengkan kepala dan ekornya. Qian-Qian, yang dengan cepat berjalan ke warung bakso dan berbaring di pelukan ayahnya, berteriak penuh semangat, "Bibi! Paman!" Tiba-tiba saudara-saudaranya mendongak. Kemudian, Su Haitang dengan cepat mundur beberapa langkah seolah-olah dia melihat hantu. Mata Su Haiyun melebar karena terkejut, dan dia tergagap, "Qian-Qian! Qian-Qian!" Dia terhuyung dan melemparkan bakso di tangannya ke samping, bahkan tidak meminta apapun untuk dimakan. Dia mengulurkan dua tangan hitam kecil ke arah Qian-Qian. Qian-Qian mengerutkan kening. Dia takut menjadi kotor, tapi dia masih merentangkan tangannya ke arah pamannya dan hendak melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Rupanya, pamanku sering memeluknya. Pada saat ini, Su Haiyun ditarik ke belakang oleh saudara perempuannya. Su Haitang memandang Qian-Qian dan bertanya dengan sedikit ketakutan, "Kenapa? Kenapa kamu ada di sini?" Qian-Qian cemberut dan tampak tidak senang, "Aku di sini untuk mencarimu. Aku ingin bertanya dengan jelas, siapa yang membunuh ibuku, kamu harus memberitahuku." Sekaligus, wajah cantik Su Haitang menjadi semakin pucat. Dia melangkah mundur dan berteriak, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Jangan tanya saya, cepat pergi, saya tidak ingin melihat Anda. Cepat pergi." Dia melambaikan tangan kecilnya yang lembut dengan penuh semangat, suaranya penuh ketakutan. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berhenti untuk menonton. Guan Qianjun mengerutkan kening dan berbicara, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ayah Qian-Qian, dan juga sepupumu Su Qingyi." Dia tiba-tiba berhenti. Kalau dipikir-pikir, sangat sulit untuk menggambarkan hubungan ini. Dia tidak memiliki hubungan romantis dengan Su Qingyi, hanya angan-angannya saja dia memberikan tubuhnya kepadanya dan hamil dengan Qian-Qian. Dia hanya bisa melompati dan melanjutkan, "Saya membawa Qian-Qian ke sini hanya untuk menanyakan apakah Anda tahu siapa yang membunuh ibu Qian-Qian, sepupu Anda. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi di balik layar untuk balas dendam ibu Qian-Qian." Qian-Qian berkata dengan keras, "Iya. Dia ingin membalaskan dendam ibuku, dia ingin membunuh semua orang jahat, menghajar mereka sampai babak belur, dan membiarkan mereka pergi menemui Raja Yama." Dia berkata, sambil memotong tangan kecil di udara, "Bibi, beritahu dia. Siapa yang membunuh ibuku?" Su Haitang menggelengkan kepalanya, dan air mata tiba-tiba keluar. Dia berteriak, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, jangan tanya apakah saya baik-baik saja. Guan Qian-Qian, tolong lepaskan saya dan saudara laki-laki saya. Sejak hari itu, ketika saya mengusirmu, kami akan melakukannya lagi. Tidak masalah lagi, jangan menyeret kami ke bawah lagi." Wajah Guan Qianjun semakin tenggelam, "Apakah dalang di balik layar memintamu untuk mengusir putriku?" Su Haitang menggelengkan kepalanya lebih keras, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan Guan Qianjun. Wajah Qianjun dipenuhi dengan kebencian, "Kamu telah menyebabkan cukup banyak kemalangan bagi kami. Orang tuaku telah pergi dan mereka membawanya pergi. Aku tidak tahu apakah aku hidup atau mati. Aku membawa adik laki-lakiku untuk mencari orang tuaku, dan sebuah mobil melaju. Aku tidak melihatnya. Adikku mendorongku menjauh. Dia terjatuh di dekat mobil, dan kepalanya membentur jalan. Dia pingsan. Mobil. Dia juga lari. Aku tidak bisa bilang apa-apa. Sudah aku bilang kalau orang tuaku akan mati, tolong lepaskan kami, oke? Saya tidak punya buku untuk dipelajari sekarang, jadi saya hanya bisa mendirikan pedagang kaki lima untuk menghidupi saudara saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ayo pergi." Gadis itu, yang baru berusia 20 tahun, berlutut dengan sentakan. Mangkuk yang dipegangnya juga terjatuh. Dia menarik Su Haiyun, berlutut bersama, dan terus bersujud kepada Qian-Qian, berteriak sekuat tenaga. "Qian-Qian, aku tahu aku kasihan padamu. Setelah aku mengusirmu, aku mengunci diri di kamar tidur dan menangis setiap hari. Tenggorokanku menjadi serak karena menangis. Aku tidak tega melepaskanmu, tapi aku tidak bisa, tidak ada gunanya. Aku tidak akan mengusirmu. Ayo pergi. Kehidupan seluruh keluarga kita dalam bahaya. Bahkan jika kita mengusirmu nanti, orang tuaku sudah pergi." Guan Qianjun memahami poin kuncinya, "Kamu bilang orang tuamu sudah pergi, dan kamu bilang seseorang mengendalikan orang tuamu. Orang tuamu akan mati. Ini sepertinya agak kontradiktif, kan? Apa yang kamu tahu?" Su Haitang tidak menjawab,
tapi bersujud, menyebabkan dahinya yang indah membengkak. Hanya 3 kata yang diulang-ulang, jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Su Haiyun begitu ketakutan hingga dia menangis keras. Qian Qian tiba-tiba berbalik dan memeluk erat leher Guan Qianjun dengan kedua tangan kecilnya, dan bahkan mencekiknya dengan keras. Bayi kecil yang lucu ini ternyata sangat kuat. Guan Qianjun tercekik hingga mati lemas. Mulut kecilnya dekat dengan telinga Guan Qianjun, dengan tangisan yang kuat, "Ayah, ayo pergi, jangan tanya, tolong jangan tanya. Ayo cari cara lain." Guan Qianjun dia mengangguk, berbalik dan pergi bersama Qian Qian dalam pelukannya. Tiba-tiba, Su Haitang berteriak dari belakang, "Tunggu." Dia berlari untuk menghentikan Guan Qianjun dan Qian Qian. Kemudian, dia mengeluarkan segepok uang $100 dari tas kecilnya. Dia membagi tumpukan uang itu menjadi 2 bagian, satu bagian penuh sekitar 2/3-nya. Dia meletakkan uang itu ke tangan Guan Qianjun dan berkata dengan cepat, "Gunakan uang ini untuk membeli makanan ringan dan mainan untuk Qian Qian." Dia hampir masuk taman kanak-kanak, dan itu juga bisa digunakan sebagai uang sekolah. Kota Yunhai tidak aman, pergi ke tempat lain. Seseorang ingin membunuh Qian Qian, cepat pergi. Qian Qian, kamu harus melindungi dirimu sendiri, bibiku tidak kompeten, dan aku minta maaf padamu. Dia berkata sambil menyeka air matanya keras. Qian Qian menangis dengan keras, "Bibi, aku tidak menyalahkanmu. Itu semua adalah orang-orang jahat itu. Seluruh keluargamu telah sangat menderita di tangan aku dan ibuku. Paman dan bibiku sama-sama telah tiada. Itu saja semua salah kami. Saya tidak bisa mengambil uang ini." Guan Qianjun melihat uang kertas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, saya merasa tersentuh. Pada awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Su Haitang, beraninya dia mengusir putriku dari rumah. Tapi sekarang aku tahu dia punya pilihan terakhir. Dia mendorong uang itu kembali. Uang ini sebenarnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Su Haitang. Dia mendorong tangan Guan Qianjun ke belakang dan menggelengkan kepalanya, tampak mendominasi. "Itu tidak benar. Tidak mudah bertemu denganmu. Kakak ipar, kamu harus menjaga Qian Qian dengan baik. Dia adalah gadis kecil yang sangat lucu dan menggemaskan. Jangan biarkan dia melakukan kesalahan apapun. Ayo kita cepat pergi." Bersambung.